Halo Sobat CTC, berjumpa lagi dengan Rotasi, ruang obrolan TC-TC. Ngobrol asik, dapat inspirasi. Bareng aku, Fauzia Trimutia Dewi, mahasiswi STI Tamasiswa Bajanegara, sekaligus sebagai konsultan pendidikan di Tambara Consulting and Training Center. Nah, di podcast kita kali ini ada sedikit banyak perbedaan karena kan di sebelumnya aku sama Hozin gitu ya. Nah, sekarang di podcast kita kali ini aku ditemani dengan gue star yang sangat-sangat luar biasa pastinya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung kenalan aja nih sama gue star kita kali ini yang dikenal oleh banyak orang itu mahasiswa yang aktif dan juga memiliki public speaking yang sangat bagus. Pastinya Sobat CTC penasaran kan? Langsung aja kita berkenalan dengan Kak Dea Foni. Halo Kak Dea. Halo, Fauzia ya tadi Iya. ya? Oke. Apa kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik, sehat juga. Alhamdulillah. Untuk Alhamdulillah. kesibukannya akhir-akhir ini? Sebenarnya nggak sibuk ya, karena kita kan pengacara, pengangguran banyak acara. Pengacara. Iya, kalau aku belakangan ini selain jadi mahasiswa tentunya aku lagi terlibat dalam beberapa proyek kolaboratif sama ya paling kegiatan organisasi sama komunitas saja sih. Nah, sebelum kita memasuki pertanyaan yang cukup Oke. dalam lagi, aku mau ngasih tahu nih ke Sobat STC. Jadi Kak Dea Foni ini adalah mahasiswa aktif dan jago public speaking. Nah, gimana nih caranya Kak Dea Foni dalam menanggapi brandingan tersebut? Kan karena Kak Dea Foni itu public speakingnya bagus loh, mahasiswa yang aktif gitu. Dan gimana sih caranya kayak tanggapannya Kak Dea Foni itu gimana gitu? Oke, sebelumnya aku mau konfirmasi ya, mahasiswa aktif di sini tuh dalam hal apa? Karena jujur emang aku bukan mahasiswa yang selalu berangkat kuliah gitu. Ada beberapa, jujur ya Bapak Ibu dosen, maaf. Saya juga jarang berangkat kuliah, jadi mungkin aktifnya dalam hal apa gitu, ya. Mungkin dalam berorganisasi gitu Oke, Kak. iya. Tentunya aku merasa senang ya dan bersyukur karena ini branding yang baik tentunya. Tapi selain itu, branding ini juga memberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Oh. Banyak ekspektasi dari orang-orang bahwa, oh dia orangnya kayak gini. Itu memberikan aku sedikit pressure juga ya, Aku harus menjadi promotor, menjadi orang yang selalu memberikan positive vibes kepada orang-orang Iya, gitu. jadi memang dari brandingan tersebut emang kayak Masya Allah banget gitu. Iya, Cuma ada alhamdulillah. pressure tersendiri ya untuk Betul Kak Dea sekali. Foni gitu. Nah, selanjutnya nih Kak, kan Kak Dea Foni itu mengikuti organisasi ya. Iya. Jadi kayak penting gak sih kita untuk join di organisasi gitu? Apalagi kan dalam mengasah public speaking kira-kira itu penting gak sih Kak? Penting dan sangat penting karena bagi aku sendiri, karena aku emang suka berorganisasi. Tanpa berorganisasi itu hidup kita bagai taman tak berbunga. Waduh. Iya, penting banget di mana kita berorganisasi itu bisa belajar banyak hal. Iya, betul. Di luar kelas, di luar kita pembelajaran seperti biasanya, kita belajar banyak sekali. Seperti kita bagaimana kita bekerja dalam tim, terus manajemen waktu, manajemen resiko juga Iya, kan, betul. problem solving, dan tentunya yang paling penting dalam berorganisasi kita bisa mengasah life skill kita. Iya, betul banget. Jadi memang ketika kita mengikuti organisasi banyak sekali pengalaman dan hal-hal baru ya Kak yang Betul mungkin sekali. sebelumnya belum pernah kita dapatkan. Dan di sini dengan berorganisasi kita bisa melatih berbagai skill yang mungkin Berbagai skill. sebelumnya skillnya kita tuh terpendam bisa Asik. mulai muncul nih di Iya, betul organisasi sekali. gitu. Nah, selanjutnya nih Kak, kalau ada nggak sih tips and trick untuk Sobat CTC yang pengen bisa mengasah public speaking-nya gitu kan banyak sekali kayak masih belum percaya diri gitu. Oke, percaya diri ya gitu. Satu yang pengen aku sampaikan kepada teman-teman adalah teman-teman harus yakin sama diri sendiri dulu. Iya, betul. Karena kalau kita nggak yakin sama diri kita sendiri, bagaimana orang lain mau yakin sama kita? Kan gitu. Iya, Ya betul kan? sekali. Terus kedua, kita coba deh berlatih hal kecil aja kayak kita ngaca gitu ya. Ngaca, wah, aku ternyata gini ya kalau di depan kamera. Tapi satu prinsipku dari dulu, ini yang guruku sampaikan kepadaku saat aku lagi tidur sebenarnya waktu itu di mobil. Tapi aku dengar bahwa
iki bocah Jawane gitu ya. Iya. Iki bocah ya nek garepan edan, kowe edan sisan. Itu yang aku pegang sampai sekarang. Kalau mau gila, gila sekalian. Tapi gilanya masih gila yang punya pikiran gitu Iya, loh. betul. Kalau orang gila bebas nggak? Ya kan? Iya, Orang gila bebas, bebas. orang gila itu nggak punya Nggak rasa punya malu. iya, Iya, betul. jadi gitu. Kalau kita berpublic speaking, ya aku jadi orang gila. Ya kayak sekarang aku emang jadi gila gitu. Heeh, Gila gitu. tapi berwawasan gitu. Amin, Jadi amin. keren Iya, itu sekali. ya. Terus kita juga bisa berlatih dengan berbagai mentor gitu. Betul. Berbagai platform juga. YouTube, Iya, terus Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Aku punya kiblatku dalam dunia per-MC-an itu satu namanya Kak Nadia Lestari. nah, untuk sobat SDC Boleh ya? Cek catat dulu Kak tuh. Nadia Lestari itu kiblatku dalam per-MC-an ya. Karena beliau itu emang wah luar biasa sekali intonasinya, artikulasinya dan lain sebagainya. Waktu itu aku juga pernah DM ya dan dibalas itu rasanya kayak dibalas jungkuk Wow. gak sih? Ngalahin kalau dibalas artis kayaknya seneng Iya, gitu lah. Dan masih banyak lagi. Dan satu hal yang penting bagi teman-teman adalah satu istiqomah. betul. Istiqomah dan latih. Karena public speaking itu seperti keterampilan lain, butuh jam terbang. Nggak bisa kalau kita berpublic speaking hanya Teori saat-saat aja. tertentu, hanya teori saja nggak bisa. Butuh Harus jam terbang. ya harus sering-sering Dilatih. dipraktekkan gitu ya, Betul Kak. sekali. Kalaupun kita melihat mentor-mentor gitu, kita harus mempraktikkan juga di rumah, kayak Iya. nggak cuma dilihat-lihat aja Iya. gitu. Nah, selanjutnya nih Kak, ceritain dong, kan Kak Dea ini itu dicalonkan sebagai, presiden BEM gitu kan. Nah, gimana sih ceritain, gimana rasanya Kakak itu bisa dicalonkan sebagai presiden BEM itu gimana gitu loh, Kak. Terus apa, yang menjadi pressure untuk Kak Dea Faunis sendiri? Oke. Jadi awal mula dulu emang didorong sampai akhirnya masuk gitu. Didorong sama teman-teman dekat, "Dek, coba deh." Ya sebenarnya nggak boleh coba-coba ya, Iya, tapi ayolah, jadi pres. Kalau kamu jadi pres, aku siap dukung itu, siap dukung dari segala hal itu ya. Tapi bukan berarti ini ya, karena di sini kita anti gitu. Kita dukung dari berbagai sisi lain gitu. Terus dari situ aku kayak sedikit termotivasi. Emang selain dorongan teman-teman, aku juga punya minat tersendiri untuk bisa berperan lebih terhadap kampus dan juga untuk mahasiswa STIE khususnya. Karena seperti kita ketahui, mahasiswa Banjarnegara itu cara berpikirnya, critical thinking-nya masih sangat kurang jika kita bandingkan dengan yang lainnya. Tapi emang tidak boleh dibanding-bandingkan. Cuma kalau kita mau keluar dari zona nyaman, kita harus literasinya harus keluar dari Banjarnegara. Sehingga di situ aku muncul apa sih ya jawabannya greget gitu. heeh. Greget gitu ya, greget pengen buat gebrakan baru gitu. Nah, di situ qadarullah calon pres nomor 2 itu ketua kelasku sendiri. Oh, Jadi di situ aduh, masa sih aku sama sama temen. sama teman sendiri. Tapi di sini udah ngobrol-ngobrol supaya kita ya damai, kita Iya, bersaingnya secara sehat iya gitu. betul. Itu sih. Jadi memang, ada dorongan dari teman-teman, Betul. tapi juga memang dari diri Kak Devon itu ingin sekali bisa, memajukan STIE atau Mahasiswa Banjarnegara Iya. melalui bisa menjadi presiden BEM gitu ya, Kak. Nah, kan selain sebagai presiden BEM sekarang nih, Kak Deavo ini kan juga aku dengar-dengar nih mengikuti salah satu kegiatan kampus mengajar Betul gitu ya, Kak, sekali. betul banget. Iya. Nah, apa sih yang menjadi motivasi Kakak untuk mengikuti program kampus mengajar ini dan, apa aja pengalaman yang didapetin gitu, mulai dari sedihnya, senangnya itu, Oke. apa aja bisa diceritain ke Sobat CTC dong, Oke, Kak? ini cerita ya, jadi agak lama juga nih. Iya, nggak apa-apa, Kak. Oke, jadi kalau untuk motivasi sebenarnya, selain motivasi ya, aku itu coba-coba. 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 Bahkan aku daftar itu H-1 jam. 1 jam penutupan pendaftaran. Tapi qadarullah saat itu aku lagi di sekre organisasiku, Mhm. bawa tuh KTP dan lain sebagainya lengkap, CV pun ada di laptop, jadi tinggal masuk-masukin aja. Terus motivasinya, dulu itu aku bercita-cita sebagai guru. Iya, Masya jadi Allah. aku pengen merealisasikan itu. Iya,
Terus aku tertarik sama tagline-nya, belajar sambil berdampak. Kayaknya kok asik ya, belajar tapi sambil berdampak gitu. Berdampaknya apa? Ya, ini ya. Jadi susah senangnya. Kalau menurutku bukan susahnya, tapi lebih ke tantangannya. Tantangannya adalah aku itu dapatnya SD ya. Aku dapatnya SD. Di SD ya kita nggak bisa santai-santai kayak, ayo nak kita belajar ya. Enggak gitu ya. Iya, iya. Kita harus ikut tantrum juga. Kita harus powerful. Jadi emang anak SD itu nggak suka yang boring-boring gitu ya. Kita harus menghadirkan inovasi-inovasi pembelajaran yang menarik, Iya, betul. asik, terus simple tapi tetap terkesan gitu. Iya. Itu tantangannya. Kalau senengnya banyak. 4 Iya. bulan masa nggak seneng-seneng, rugi dong ya. Rugi dong. Iya. Jadi senangnya ya, aku itu di SD penugasanku sudah dianggap seperti anak, adik, bahkan teman sama ibu-ibu guru. Di sana nggak ada pak guru, Oh, nggak full ibu guru semua. heeh. Di kelompokku juga cewek semua. Jadi wah udah squad banget nih. Udah ibu guru semua, kita jajan bareng, ngobrol bareng. Terus bahkan sampai guruku bawa apa, buah dari rumah, kita bagi-bagikan ya gitu. Terus kita naik odong-odong bareng. Seru banget. Seru banget. Momen Hardiknas, Hari Pendidikan Nasional, itu ada event di akhir lah penutupan, kita jalan-jalan bareng pakai odong-odong. Kayak piknik sama ibu-ibu tuh asik banget ya. Seru banget. Seru banget gitu. Terus senangnya lagi adalah anak-anak SD di penugasanku, namanya SD Negeri 1 Mantrianom, itu cara mereka menjaga kebersihan itu patut diacungi jempol. Sangat-sangat bersih. Bahkan kamar mandi kalau kita lihat kamar mandi di sekolah lain mungkin aku nggak tahu ya, tapi mungkin tidak sebersih kamar mandi di SD-ku. Mereka itu kalau suruh nyikati WC, Iya. mau. Anak kecil gitu, Anak Kak. kecil nyikati WC itu selokan, coba bayangin selokan. Selokan itu bersih, nggak ada yang kayak lumut, itu nggak ada. Setiap hari gitu, Kak? Kalau kita itu ada rutinan bersih itu setiap hari Sabtu. Oh, setiap hari Sabtu. Hari Sabtu kita bersih gitu. Terus mereka itu soleh-solehah. Masya Allah. Yang mengajar juga soleh. Oh, Masya Allah. Karena mereka rata-rata anak pondok. Oh, Anak pondok, jadi gabungan itu. Anak pondok sama anak yang biasa reguler itu gabung. Tapi taraf atau tingkat pemahaman keagamanya sama itu. Sama. Terus pintar-pintar, aktif, baik, ceria ya. Sehat, cerdas, ceria pokoknya deh. Itu senang banget di situ lah. Dan teman-teman sekelompokku juga support banget. Mulai dari cara mereka bekerja sesuai job desk-nya. Terus kita ngobrol, chemistry-nya itu dapat lah. Banyak sekali hal yang positif. Kalau mau diceritain kayaknya satu episode nggak cukup ya. Ada 4 bulan penugasan. Dan besok banget ini aku terakhir penugasan. Besok banget ini, Besok Kak. banget ini. Ya Allah, sedih nggak sih, Kak? Sedih banget. Sedih iya. Tapi senang juga karena gimana ya? Ya pokoknya senang karena kita bisa kembali ke aktivitas semula. Sedihnya emang kita sudah nggak ada setiap pagi itu gugup ya. Gugup buat bangun pagi berangkat ke sekolah, sampai sana ngajar dan sebagainya gitu. Kenangan-kenangan itu. Aku juga mendengar cerita dari Kak Dea Fani juga kayak wow, kayak ikut excited gitu, soalnya kayak asik banget, seru banget gitu. Apalagi Ayo kan join lah. boleh kapan-kapan join. Soalnya dari aku sendiri juga aku suka sama anak kecil. Jadi kayaknya seru nih ikut kamus mengajar. Seru. Gitu. Selain seru, gimana ya? Kamu bakalan dapat pengalaman yang berbeda deh sama kegiatan-kegiatan lain. Karena kita terjun langsung gitu ke lapangan gitu. Kita nggak cuma teori, oh cara mengajar anak-anak itu seperti ini ya. Cara menghadapi anak yang tantrum itu seperti ininya. Tapi kalau kita praktekkan langsung, nyatanya tidak seperti itu. Atau bahkan kita harus lebih ekstra dari itu. Dan aku ada sedikit pengalaman anak spesial gitu ya. Anak spesial emang, tapi bukan di SD-ku. Dia itu nggak mau turun gitu loh, nggak mau turun tangga. Nah, banyak teman-temanku yang kayak, ayo, di sana ada bintang, di sana ada bulan. Enggak mau gerak. Karena dia butuh hal nyata. Oh iya. Kita nggak bisa ngiming-ngimingi anak-anak itu pakai
ilusi ya, iya, sesuatu yang bukan nyata nggak bisa, iya. harus nyata ya, butuh pembuktian Mhm. jujur-jujuran itulah. Oh. Oh ya di SD ku juga ada Gus. Gus, apa itu, Kak? Gus itu apa ya? Anak kiai gitu. Wah, Oh, jadi anak emang kiai. iya. Terus saya kayak, wah ngajar Gus sih. Emang anak kiai beneran, Heeh. anak kiai dari yang punya pondok gitu. Oh, Mm-mm. Itu juga Masya pintar Allah. dan anak-anak yang lainnya juga pintar-pintar. Asik lah pokoknya. Ya, aku juga ikut excited nih, Kak, jadi kepengen ikut kampus mengajar. Gas lah. Nah, dari cerita dan pengalaman Kakak ini pastinya, eee, memotivasi banyak sobat STC di rumah, karena kan kayak mengikuti kampus mengajar ini adalah kegiatan yang memang ada beberapa orang sangat menginginkan gitu kan, Betul. apalagi dari banyaknya benefit ataupun Mm-mm. kebermanfaat yang bisa kita, berikan untuk orang-orang juga kayak Masya Allah banget gitu. Nah, tapi nih Kak, kan Kakak juga sebagai mahasiswa nih, pastinya kan ada kegiatan di kampus, kan Iya. Kakak juga presiden BEM gitu. Nah, gimana sih cara Kakak menyeimbangkan tanggung Mm. jawab akademik dan juga tanggung jawab organisasi dan juga tanggung jawab dari kampus mengajarnya itu, Kak? Banyak ya. Bener. Nah, Iya. kan Kakak itu sangat-sangat sibuk sekali dan tips and triknya dong untuk sobat CTC di rumah. Oke, tips and trick ya. Jadi kalau yang aku jalani sekarang itu ada namanya pakai skala prioritas. Apa tuh, Kak? Skala prioritas itu di mana kita bisa memprioritaskan dari 4 hal ya, 4 hal. Satu, ada tuh emang kegiatan yang penting dan mendesak. Satu. Iya, Dua, penting tapi tidak mendesak. iya, Tiga, tidak penting tapi mendesak. Keempat, tidak penting dan tidak mendesak. Kayak misalkan, menurutku acara itu tidak penting. mhm, Tapi menurut si penyelenggara acara, ketika aku nggak datang, acara itu nggak akan berjalan dengan lancar. iya, Terus lagi, menurutku acara itu tidak penting lagi. Tapi, oh nggak gini, menurutku acara itu penting. Tapi ada nih hal yang emang harus dikerjakan dulu daripada si acara itu. mhm, Artinya kan lebih mendesak dulu gitu. iya, Aku memposisikan diriku seperti itu. Bagaimana aku mengatur skala prioritasku. Mana nih yang lebih penting dulu dan lebih mendesak dulu. Itu yang akan aku lakukan dulu. Gitu. Terus mana nih yang kiranya nggak penting dan nggak mendesak itu aku kerjakan nanti-nanti. mhm, Tapi jangan diulur-ulur juga gitu iya, kan. iya, iya, Ah, dan itu sih yang coba aku ukur gitu. Kayak misalkan aku lagi kampus mengajar dari pagi, tapi siangnya ada kuliah. Karena emang prodiku itu nggak linear ya sama iya, kampus mengajar. heeh, Sehingga ada beberapa mata kuliah yang emang tidak dikonversi. mhm, Tapi ada juga yang dikonversi. Aku harus bagi tugas tuh antara aku jadi kampus mengajar sama jadi mahasiswa. iya, Dan bagaimana caraku? Pertama, fokuskan dulu ke kampus mengajar. mhm, Job deskku selesaikan dulu di sekolahan, nanti baru izin nih, Bu, karena nggak ada bapak jadi nggak bapak ibu iya, gitu ya. Bu, saya mau izin ada kuliah sebentar. mhm, Ini tugas-tugasnya atau kelasnya sudah selesai dan lain sebagainya. Boleh tuh baru izin. iya, Terus kalau ada kegiatan organisasi di kampus itu ada undangan dan lain sebagainya, saya sangat berterima kasih kepada teman-teman BEM khususnya karena sangat support gitu loh. Teman-teman Masya BEM itu Allah, support sekali ketika saya nggak bisa hadir, adakah yang bisa menggantikan? Biasanya wapres gitu, mhm, wapres menggantikan atau bahkan teman-teman lain dari mhm, sekjen dan lain sebagainya, menteri-menteri lain, itu support sekali. Jadi selain me-manage waktuku, baik, tanggung jawab ini, aku juga dibantu oleh teman-temanku yang lain, baik teman-teman tim kampus mengajar dan juga teman-teman organisasi, gitu sih. jadi memang, dari kita sendiri harus mengerti dulu nih Iya, skala betul. prioritas kita itu apa aja, apa yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu gitu, dan memang dukungan dari teman-teman, kerjasama dari teman-teman itu sangat mendukung Sangat-sangat sekali. mendukung. Ya betul banget. Nah, nah terakhir nih Kak, kasih Oke, pesan dong ke sobat ICTC gitu untuk anak muda yang heeh. agar, kita itu punya semangat untuk bisa produktif tuh, Kak. Gimana tuh, Kak, caranya? Apalagi kan Oke. Kak Devon itu sangat-sangat produktif gitu. Aku juga dari tadi dengerin cerita Kak Devon kayak, Masya Allah Masya gitu. Allah, tabarakallah ya. Iya, Oke, kasih pesan ke anak muda serasa udah tua ya, Bu? enggak, masih muda kok, Kak. Oke, amin gitu ya. Sebenarnya bukan pesan ya, lebih ke ayo kita maknai bersama satu kata, berprestasi.
Kita maknai bersama kata berprestasi. Berprestasi itu bukan tentang menjadi si paling berarti. Bukan juga tentang menjadi juara di hati. Tapi tentang bagaimana diri ini bisa bermanfaat dengan ilmu yang dimiliki. Masya Itu Allah. berprestasi. Khairun nas anfa'uhum linnas gitu. Jadi kamu punya apa, aku punya apa, ayo bareng-bareng kita berdampak bersama, kita belajar bareng-bareng. Jadi nggak usah tunggu-tunggu nanti, tunggulah jadi kayak Mbak Najwa Shihab. Ya kapan gitu kan? Kamu punya apa sekarang? Ayo kita realisasikan bareng-bareng. Nggak usah kita berangan-angan untuk menjadi dewa dulu atau jadi presiden dulu, baru kita bergerak. Kalau kayak gitu, kapan nih Indonesia Emas tahun 2045 akan terrealisasikan? Kan seperti itu. Paling itu aja Aku sih. pengen tepuk tangan. Masya Allah, aku jujur sangat-sangat speechless dengan kedatangan kakak sebagai Guesta di sini. Aku juga kayak agak termotivasi nih untuk ayo dong produktif gitu. Jadi Ya, kayak ayo produktif bareng-bareng. Masya Allah sekali ya. Untuk Sobat Siti sini jangan lupa untuk selalu produktif walaupun kita masih muda. Itu tuh adalah kesempatan yang harus memang benar-benar kita manfaatkan gitu. Bukan malah waktu muda hanya untuk hal-hal yang kurang bermanfaat gitu ya Iya, Kak. Jadi kita sama-sama berprestasi. berprestasi, betul. Betul banget. Nah, terima kasih untuk Sobat TC-TC yang sudah Kasih. menonton. Dan terima kasih juga untuk Kak Diavoni yang Iya, sudah terima kasih kamu. menyediakan waktu untuk hadir sebagai guest star di podcast kita kali ini. Iya. Nah, untuk Sobat TC yang mungkin masih kepo nih sama Kak Diavoni, bisa follow juga Instagram Kak Diavoni. Boleh disebutkan Oh Kak? iya, boleh ya follow IG-ku namanya @deovoni_. Nanti langsung follow back deh gitu. Iya, boleh. Nanti juga ditaruh di link description di Oke. bawah. Dan terima kasih untuk Sobat TC yang sudah menonton. Terus nantikan juga inspirasi-inspirasi berikutnya dari gue star yang Asik. akan sangat luar biasa nih di next episode-nya. Jadi jangan lupa subscribe YouTube channel Tambara CTC dan follow juga akun Rotasi di Spotify. Dan untuk Sobat CTC yang mungkin ada ide untuk konten rotasi selanjutnya atau ingin bekerja sama, silakan bisa langsung hubungi atau DM Instagram di @tambara_CTC. Oke. Thank you for watching and see you. See you. Bye-bye.